dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, pemirsa KMTV dan juga Generasi Robani di 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk berjumpa di Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah ketiga guru-guru kita sudah berkesempatan hadir di studio untuk hari ini. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan dengan berpegang teguh kepada sunnahnya kita bisa mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun antum dan antuna berada, pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu penegasan istilah dari sisi ilmu. Barangkali kita akan banyak mendapatkan faedah nanti insya Allah dari guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, kabar baik Ustadz ya. Alhamdulillah, bekhair. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Kemudian guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz. Alhamdulillah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga guru-guru kita. Dan semoga untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, diberikan keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, apa ini bahasan kita dalam penegasan istilah ini? Kita akan dengar sama-sama dan simak sama-sama, semoga bisa mengambil faedahnya. Untuk pertama kita persilahkan atau kita berikan waktu kepada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabal malawan. Thumma amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum wa iyyakunna ayyuhal muslimun wa ayyuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di pagi ini
di waktu duha kita kembali bisa saling menyapa melalui diskusi, dialog, keilmuan Islam diktat bersama KMTV, Radio TV dan media-media lain yang ikut dalam ta'awun alal birri wa taqwa. Alhamdulillah juga bersama para masyayikh yang hadir serta para ikhwan yang bertugas. Ada Tuan Guru kita Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah, dan Tuan Guru Dr. Haji Helmi Basri LCMA, dan Al-Akh Al-Wafi Syekh Rainaldi Amran, serta yang bertugas di KMTV yaitu Al-Ustaz Adnan dan yang lain-lainnya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga para pemirsa, para pendengar di 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban dimanapun berada. Alhamdulillah. Tentu selawat dan salam tak boleh lupa untuk menghiasi majelis kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para Ahlul Bait, anak cucu keturunan beliau. Semoga Allah pelihara dengan taufik dan hidayah para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia di atas jalannya sampai akhir masa. Penegasan istilah, saya teringat pesan yang mengajar habis waktu, tak ada yang ditahan, semuanya boleh keluar, dan materi pun sudah habis sesuai yang direncanakan. Sangat sistematis, belajar dengannya cepat paham, ujian dengannya mudah. Alhamdulillah. Dan masih banyak lagi catatan-catatan kebaikan, sedekah-sedekah yang tersembunyi yang boleh berikan baik kepada mahasiswa yang membutuhkan atau kepada para pekerja yang kadang diberinya lebih besar daripada gaji mereka, tapi dengan akad tidak boleh dibuka sampai beliau meninggal. Rahimahullah. Kemudian ada pesan yang selalu di waktu awal belajar atau di awal semester yang sering dia ulang. Kalau kalian beli buku, jangan diletakkan dulu di rak pustaka sebelum kalian tamatkan membaca. Jadi buku-buku yang belum tamat tak boleh masuk rak dulu. Biarkan terserak di meja atau tersusun di meja supaya dibaca sampai akhir. Nah, kalau kalian tidak bisa baca sampai selesai, maka minimal baca kulit depannya lengkap, kalau bisa dihafalkan. Yang kedua, kata pengantar. Ketiga, pendahuluan. Dan yang keempat adalah khatimah, kesimpulan. Dan terakhir adalah daftar pustaka.
Alasan beliau adalah untuk halaman depan ini maklumat asasiyah. Sebab banyak di antara kita ada bukunya tapi tak apa judulnya. Jadi bingung kita, apa judulnya tidak tahu. Kemudian kita juga tidak tahu ada judulnya tapi terbitan mana yang terbaik. Karena kita kadang tak bisa memiliki semua terbitan. Salah beli juga banyak yang rusak terbitannya. Jadi harus tahu juga terbitan tahqiqnya siapa. Adapun muqaddimah, kita tahu apa yang menjadi tujuan dan latar belakang penulis ini. Kadang-kadang berkaitan dengan waktu, tempat, dan masa serta keadaan yang di saat itu dia menulisnya. Pendahuluan biasanya berisi metodologi, istilah-istilah yang digunakan, batasan-batasan masalah, serta tujuan dibahasnya masalah ini. Jadi hal ini dibaca supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh penulis daripada yang ditulisnya ini. Karena salah dalam memahami istilah orang akan salah dalam menetapkan hukum atau menjustifikasi. Dan ini yang banyak terjadi di dunia, khususnya dunia yang tidak penyabar seperti hari ini. Karena konsepnya sabar itu ada batasnya. Padahal kalau dulu orang tidak berani mengatakan sesuatu tentang sesuatu kecuali sudah membahasnya dari seluruh sisi. Tapi hari ini sering kita dengar ungkapan-ungkapan orang yang sangat berani, semisal seorang pakar ilmu budaya dan ilmu hubungan internasional membuat pernyataan yang kontroversial, atau lebih tepatnya pernyataan sial. Ini bukan kontroversial, pernyataan sial. Bahwasanya para ulama tafsir, para ulama hadis belum berhasil menafsirkan Al-Quran, menjelaskan hadis-hadis secara komprehensif. Masya Allah. Ya, sekelas Imam Asy-Syafi'i aja tidak berani mengatakan itu. Sekelas Imam At-Tabari aja tidak berani membuat ungkapan seperti ini. Padahal mereka mengatakan kan tarakal awwaluna li akhir. Tapi bukan mengatakan tidak komprehensif, karena mustahil dia menafsirkan Al-Quran sampai selesai. Kemudian dia sebelum menafsirkan itu sudah belajar pada guru-gurunya menafsirkan sampai selesai, tetapi komprehensif untuk zamannya. Kemudian untuk zaman-zaman, untuk detail-detail masalah di zaman kita mungkin belum sempat mereka bahas. Lalu ketika kita telusuri pemilik pernyataan ini, lalu kita telisik, misalnya untuk ilmu tafsir, untuk tafsir berdasarkan Al-Mu'jam Al-Mufahras li Kutub Tafsir yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad di Tibat Al-Musharif Syarif di Madinah, sudah lebih dari 4.300 sekian kitab tafsir yang ditulis, baik yang sudah dicetak maupun yang masih berbentuk manuskrip atau tidak ditemukan, seperti tafsir Ibnul Munzir yang kalau ditemukan lebih besar daripada tafsir At-Tabari, dan istimewanya adalah bersanad. Mudah-mudahan yang ditulis oleh Dr. Syekh Profesor Dr. Muhammad Al-Maghrawi Al-Maghribi yang baru saja dirilis, yaitu Tafsir Al-Quran bis Sunnati Sahihah, yang ditulis dalam 50 jilid. Mudah-mudahan bisa mewakili apa yang pernah ditulis oleh Ibnul Munzir, Tafsir bil Quranil Karim dengan sanad ini. Nah, ternyata ketika telusuri yang membuat pernyataan itu,
Kita tanya, sudah berapa kitab tafsir yang Anda tamatkan dengan guru? Alhamdulillah tak satu pun kitab tafsir yang sudah selesai dibaca dengan guru. Nah, Anda sekarang menghukum secara kompleks, secara menyeluruh. Bukan menghukum misalnya surah Al-Fatihah belum ada ya penafsir, ahli tafsir yang menafsirkan secara komprehensif. Oke, saya terima karena saya yakin Anda sudah membaca beberapa tafsir tentang surat Al-Fatihah. Tapi pertanyaan saya, sudah tidak Anda membaca kitab tafsir dari awal sampai selesai? Tidak usah yang bahasa Arab dulu, tafsir Al-Azhar Bihamka aja lah dulu misalnya. Atau tafsir Profesor Mahmud Yunus, atau Tantawi Johari dan sebagainya. Juga tidak usahlah terjemah Quran, kemana aja sudah tamat itu belum. Ternyata belum kaum muslimin dan muslimat. Ini yang menarik ya. Sehingga nanti di bulan tika ilmu akan kita temukan orang-orang yang menafsirkan tanpa memahami istilah para penulis-penulis tersebut, baik di bidang hadis, di bidang akidah, di bidang fikih, usul fikih, dan lain-lainnya. Kadang-kadang ada yang menarik Ustaz, masalah yang sangat krusial di bidang akidah, tapi tidak ditemukan dalam kitab riwayatnya. Dia diriwayatkan di bukan kitab akidah, tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis dan athar, tidak ditemukan dalam kitab-kitab akidah, tapi ditemukan dalam kitab sejarah. Tapi kok jadi rujukan akidah? Ini kan juga keanehan yang terjadi. Nah, akhirnya melihat yang fenomena ini, ingat pula dengan sebuah perhelatan nasional. Saya menamakannya perhelatan nasional karena memang bertaraf nasional dan diisi oleh seorang profesor doktor tamatan luar negeri pulang dari Eropa. Berpidato budaya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, tahun 2004. Tahun 2006. Kemudian di tempat yang sama dulu pernah berpidato budaya Bapak Mendiang Mokhtar Lubis, seorang pujangga dan budayawan Indonesia. Berpidato budaya di Taman Ismail Marzuki juga. Pada tahun 2006 itu berpidato budaya pula seorang pakar yang dianggap sebagai pakar budaya kita, pakar budaya nasional. Nah, yang hadir di malam itu juga para pakar-pakar budaya, para profesor-profesor doktor. Di antara yang hadir malam itu adalah Profesor Dr. Hamdi Muluk yang waktu itu menjabat sebagai dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Esok harinya keluar tulisan beliau tentang apa istilahnya resensi terhadap jalannya pidato budaya tersebut. Nah, salah satu yang menarik bagi saya waktu itu, kalau saya tidak salah mengambil kesimpulan, bahwa beliau memberi penilaian bahwa satu, pidato budaya malam tadi tidak mengekspresikan secara benar atau secara lengkap atau secara benar budaya Indonesia. Alasannya apa? Kenapa tidak mengekspresikan budaya Indonesia? Karena budaya itu merangkum tradisi, merangkum bahasa, merangkum seni dan budaya. Sekarang tidak. Sebab hampir 2/3 dari istilah yang digunakan tidak menggunakan istilah bahasa Indonesia. Nah, ini kata beliau. Yang lebih pahitnya lagi begini, kata beliau, dan saya berasumsi, ini bahasa tawadhu'nya ya, saya mengira, berpandangan bahwa banyak di antara istilah yang disampaikan oleh sang profesor dia sendiri tidak paham maknanya.
Jadi memang kadang-kadang kita terhipnotis oleh bahasa-bahasa manis, apalagi membawakan istilah-istilah Latin, istilah-istilah Inggris, istilah-istilah Prancis, atau mungkin istilah Arab. Tetapi ternyata sang penyampai tidak mengetahui dan mengenali dari makna istilah yang dia bawakan itu. Nah, ini yang sering terjadi juga di dunia-dunia keilmuan. Dunia-dunia keilmuan. Dalam ilmu hadis misalnya, memang kita diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Abu Ali Al-Jayani rahimahullah, khussat hadhil ummah bi thalathi khasa'is aw mazaya. Umat ini diberikan keistimewaan oleh Allah dengan 3 keistimewaan, 3 kekhususan. Satu adalah al-isnan. Al-isnan. Yang kedua adalah al-i'rab. Yang ketiga adalah al-ansab. Kita fokus pada al-isnan. Ketika kita mengangkat, karena dulu kata sebagian orang, dulu berdakwah tidak pakai dalil, tidak ada masalah. Sebab orang waktu itu menganggap kiai, buya, ustadz, tuan guru itu sudah dalil. Dia tidak perlu lagi tanya dalil. Tapi seiring dengan perkembangan dan keterbukaan informasi, tentu orang bisa cepat menggali, mengetahui. Akhirnya mulailah orang meminta dalil. Maka di era-era kita masih remaja dulu, orang membawakan dalil asal sebut qala Rasulullah, aman. Jadi tidak ada yang nanya sanad. Masa dulu ada yang nanya sanad, asal ada hadis itu buya, ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, kalau sudah qala Rasulullah, law alimal ibadu ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andai hamba-hamba itu tahu bahwa apa yang Allah sediakan keutamaan di bulan Ramadan, mereka ingin Ramadan sepanjang tahun. Ya, kita hafalkan pula itu. Seiring perkembangan zaman, akhirnya mulai pula kita belajar dulu teori mustalah hadis saja. Sekarang sudah belajar aplikasi daripada mustalah hadis itu. Akhirnya kita minta, mana sanadnya buya? Dan tunjukkan sanadnya, ini sanadnya benar atau tidak. Akhirnya seiring dengan masalah ini timbul lagi isu-isu bersanad. Nah, kalimat bersanad ini kalau kita tidak bedakan apa yang dimaksud, kita akan tersesat oleh arus. Misalnya ada sekelompok Islam, sebutlah misalnya Islam Jamaah, mereka maksud dengan sanad itu mangkul. Istilah mangkul artinya harus melalui syekh mereka. Jadi kalaupun saya punya 100 sanad dari guru yang bukan guru mereka, tidak masuk. Makanya harus, apa yang Anda maksud dengan sanad? Tegaskan istilahnya di sini. Istilah isnad itu. Jadi bagi mereka adalah kelompok. Jadi sanad itu adalah sanad kelompok. Termasuk juga di ahli tarekat. Dalam bab ini mereka bersanad dari Syekh Syihabuddin An-Naqsyabandi misalnya, bersanad sampai ke Abu Bakar Siddiq. Lalu kita teliti dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab hadis, tidak ada ketemu sanadnya. Nah, jadi maksud mereka dengan sanad ada yang seperti ini. Ada lagi yang mengambil istilah sanad itu asal bertemu, asal duduk di majelis syekh, berarti sudah bersanad. Mereka tidak bisa membedakan antara sami'a dengan rawa. Karena kalimat sami'a itu adalah pasti bertemu dan pasti mengambil hadis daripadanya. Sedangkan rawa itu lebih umum. Bisa riwayatnya dengan secara langsung dari syekh, atau dia riwayatkan secara mursal atau munqati'. Nah, ini yang kadang-kadang para pembelajar hadis, bahkan guru hadis, tidak bisa membedakan antara rawa dengan
sami'a. Jadi atau akhadha. Jadi akhirnya mereka asal an berarti sudah bersanad. Berarti sudah bersanad. Dan kemudian asal sudah bersanad pasti benar. Padahal kalau orang ketika menyebut bersanad, kalimat as-sanad itu sendiri itu adalah kalimatnya bukan kalimat biasa. Kalimat as-sanad itu adalah al-mu'tamad. Al-mu'tamad yang bisa dijadikan landasan. Makanya orang kalau jual beli, bukti jual beli itu disebut dengan sanad. Sanadul ida itu bukti setoran, sanadud dafa bukti pembayaran. Makanya sanad harus tidak boleh hilang, tidak boleh robek, tidak boleh lecet. Itu yang dimaksud dengan al-isnad oleh para ulama kita. Jadi tidak sembarang, oh kami bersanad, dia tidak bersanad. Kami dengar dari guru-guru kami kitab ini. Ya guru anda itu siapa? Kalau dia pendusta tidak ada gunanya sanad. Ya akan tukang halalkan yang haram. Atau penyebar misalnya kesesatan demi kesesatan. Ya, untuk apa guna sanad seperti ini? Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, jadi perlu penegasan istilah ini. Nanti juga dalam bidang akidah misalnya, ya ketika terjadi pembagian tauhid, dikiranya kita membagi Allah seperti orang-orang Nasrani membagi unsur trinitas. Makanya orang-orang ini tauhidnya trinitas. Atau ketika orang mengatakan Tuhannya umat Islam itu 99 al-asmaul husna. Jadi mereka tidak memahami makna dan istilah ini. Kemudian mungkin dalam akidah mereka tidak bisa membedakan mana yang mustahilun aqlan wa mustab'adun aqlan. Akhirnya apa? Mereka menolak semua yang menurut akalnya mustahil. Padahal bukan mustahil, tapi mustab'ad. Misalnya Allah di atas aras. Mustahil kan? Tidak, siapa bilang mustahil? Akal anda aja tidak mampu memahaminya. Lalu akal orang bisa memahaminya. Atau menggunakan istilah yang tidak pada tempatnya juga menyebabkan pembelokan pemahaman. Misalnya dia baca hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang suluk melalui satu tarekat, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Coba baca bahasa salaka dalam bahasa Arab, kamus Arab ya, dari yang dulu-dulu. Di mana pula dapatnya kalimat suluk itu maknanya adalah berkurung diri di musalla bukan masjidnya. Kemudian melalui tarekat tertentu. Ini pembelokan istilah. Nah, belum lagi istilah misalnya penyair sebagai pemusik dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi istilah-istilah agama yang disalahpahami, bahkan istilah-istilah budaya yang disalahpahami mengacaukan pemahaman dan membuat pembelokan dan penyesatan. Ya, termasuklah misalnya apa yang dikatakan dengan Islam tradisional dan Islam konvensional, Islam radikal dan sebagainya. Ini juga istilah-istilah yang apa yang Anda maksudkan dengan misalnya konvensional? Apa yang maksudkan dengan tradisional? Islam itu bukan tradisi. Islam itu bukan produk budaya. Buktinya Abu Jahal menolak karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Abu Lahab memerangi karena tidak sesuai dengan tradisi lokal, tidak sesuai dengan kearifan lokal. Nah, sekarang kan katakan bahwa Islam itu hanya sesuai dengan tradisi Arab. Makanya kita buat pula Islam tradisi tradisi Nusantara. Jadi siapa yang benar ini jadinya? Abu Lahab yang benar atau Abu Abu Jahal yang benar atau Abu Jan dan sebagainya. Jadi dengan istilah-istilah
orang bisa membuat penyesatan dan penyesatan. Makanya oleh sebab itu tegaskan apa yang Anda maksud dengan ini. Misalnya kalimat, misalnya mesti berjisim Allah SWT. Apa yang Anda maksudkan dengan jisim? Ya, kalau Anda maksudkan jisim begini, bisa benar. Kalau Anda masuk begini, bisa salah. Makanya harus selalu ada penegasan istilah. Kalau tidak terjadi pemutarbalikan pemahaman. Dan inilah banyak yang penyesatan-penyesatan. Oleh sebab itu, kenapa para ulama di kalangan sahabat tidak mau menafsirkan Al-Quran kecuali dengan As-Sunnah? Apa sebab? Karena memang banyak di antara Al-Quran itu multi interpretasi. Jadi kalau sunnah pada umumnya lebih ke teknis, sehingga yang ditafsirkan dari Al-Quran dengan As-Sunnah itu pasti benar. Tapi kalau ditafsirkan dengan selainnya, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Jadi karena tadi istilah-istilah yang tidak diletakkan pada tempatnya, banyak pula para pakar-pakar, orang-orang hebat, profesor-profesor, doktor, yang menolak hadis-hadis yang sahih, yang kadang-kadang membuat dia mencemooh dan merendahkan para ulama hadis. Seperti masalah hadis tentang cicak misalnya, dilarang disuruh oleh Nabi membunuh. Ini kan bagi sebagian pakar masalah ditertawakan. Padahal Nabi bilang fa'innahu puwaisiq, dia adalah puwaisiq, artinya si pasik kecil. Itu disebut puwaisiq karena yadhurru bin nas. Setelah diteliti orang, ini bagi yang belum paham, ditertawakannya. Tapi setelah diteliti orang, akhirnya dia yang ditertawakan orang. Karena memang cicak itu mengandung bakteri yang sangat berbahaya bagi manusia. Kemudian dia mentertawakan juga karena apa? Karena dulu cicak itu menghembus api untuk membakar Ibrahim. Ya, kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Artinya, kenapa Nabi SAW, kan cicak yang dulu, neneknya yang bermasalah, kenapa cucu-cucu dapat menanggung masalah? Ya, kawan kaum muslimin dan muslim, dulu orang-orang Bani Israel akibat zulmin min ahli kitab, haramna alaihim, jadi kami haramkan bagi mereka, lalu keturunannya diharamkan bagi mereka. Diharamkan sampai datang Nabi setelahnya yang mengkembali, Allah seizinkan menghalalkan yang dulu diharamkan oleh hukuman dulu, ya bukan hanya orang masa itu, seterusnya ala Bani Israel. Apa pula yang bersih ditertawakan di sini? Allah sendiri yang menginginkan itu. Jadi subhanallah, jadi kaum muslimin dan muslimat, di sini pentingnya penegasan istilah apa yang Anda maksud dan apa yang dimaksud oleh orang lain, sehingga Anda tidak menghukum orang berdasarkan pikiran antum, tapi berdasarkan apa yang diinginkan oleh yang menggunakan istilah itu. Ya, barangkali akan dikembangkan oleh masyayikh kita, baik di bidang akidah, di bidang fikih, usul fikih, supaya kita tidak masuk dalam penyesatan disengaja atau tidak. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan untuk pendahuluannya di penegasan istilah ini. Kita akan lebih dalam mendengarkan selanjutnya dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah ta'ala. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para abuya kita dan para guru kita yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizallahu ta'ala wa ra'ah, dan guru kita Dr. Hilmi Basri LCMA hafizallahu ta'ala wa ra'ah, dan seluruh
teman-teman yang bertugas di studio, Akh Rai dan Adnan, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar KMTV dan Radio Robbani, dan seluruh penuntut ilmu yang ikut dalam kajian kita pada pagi ini. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada Allah atas nikmat yang agung ini, nikmat di mana kita diberikan kesempatan belajar tentang agamanya. Kita bisa berbekal diri di dalam diri kita untuk memahami agama lebih baik, memahami agama sesuai dengan tuntunan, sehingga kita berjalan di atas panduan ya, jauh dari penyimpangan dan kesalahan. Kemudian ucapan salawat dan salam semoga senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan bersamanya dan kita mendapatkan syafaatnya, serta kita mendapatkan kesempatan untuk minum air di telaganya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tema kita pagi ini tentang penegasan istilah. Kalau dengar bahasa penegasan istilah ini sering memang didapat di dunia-dunia kampus ya. Ketika menulis skripsi atau tesis atau disertasi, memang di situ ada beberapa istilah-istilah yang ditekankan untuk diperjelas di awal agar nantinya tidak melebar di dalam maknanya. Kan bisa jadi istilah itu yang dimaksud oleh penulis begini, ya kan? Yang dipahami oleh penguji begini. Nah, itu harus didudukkan. Kalau tidak, bisa jadi kesalahan itu akan terlihat jelas ya, sehingga penulisannya tidak akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang benar nantinya. Itu dalam urusan skripsi, tesis, dan disertasi. Apalagi istilah-istilah agama kita ya, yang perlu kita dudukkan bersama. Di dalam sejarah Islam tentunya kata istilah itu tidak sekedar rangkaian kata, tapi dia sebuah konsep, pemahaman, bahkan ideologi yang memang itu harus diikuti. Sehingga sering kali ketika salah di dalam memahami istilah itu berujung kepada kesalahan di dalam memahami agama. Karena akibatnya di situ. Nah, kenapa kita dudukkan istilah itu? Karena akibatnya fatal. Ketika dalam sebuah skripsi atau tesis disertasi salah di dalam memaknainya, maka salah nanti di dalam penjabaran. Salah di dalam memahami istilah dalam agama, maka salah di dalam aplikasi agama itu. Sehingga berakibat fatal. Karenanya lah bahwa Islam sejak generasi awal dari umat ini memperhatikan dengan tegas ya, bahwa istilah-istilah itu telah diungkap dan telah dijelaskan oleh mereka berdasarkan tentunya dua panduan yang mulia, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tolak ukurnya dari mana gitu ya? Istilah ini yang harus kita pakai. Maka tolak ukur yang mesti kita pakai adalah mereka generasi awal dari umat ini, yang sering kita sebut dengan as-salafus saleh, atau mereka yang telah mendapatkan pujian dari Nabi SAW, sebuah legitimasi yang konkret, yang sarih. Nabi mengatakan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mereka lah generasi awal dari umat ini yang telah mendapatkan sebuah kalimat sebaik-baik generasi. Kalau mereka adalah sebaik-baik generasi, ya generasi yang disebutkan Nabi, para sahabat, tabi'in, ya mereka lah menjadi tolak ukur kita. Makanya Ibnu Mas'ud ya kalau tidak salah, dia mengatakan kalau ingin kita beramal, mengamalkan sunnah, maka bersunnah dengan sunnah mereka, karena mereka telah dijamin, ya kan? Maka oleh karenanya ikhwafillah Allah, mereka lah yang menjadi rujukan kita, yang menjadi acuan kita,
yang menjadi pedoman kita di dalam menggunakan istilah-istilah ini. Apa yang mereka fahami, kita fahami. Apa yang mereka kemudian amalkan dari pemahaman istilah itu, ya kita amalkan. Ya. Contohlah misalnya beberapa istilah-istilah. Misalnya salaf gitu kan. Generasi salafus salih. Salaf ya mereka orang terdahulu. Atau sering kita sebut dengan pemahaman salaf. Nah ini juga perlu diluruskan karena sebagian orang mengatakan ini ya, pemahaman salaf bukan pemahaman baru atau bukan sekedar label yang dihadirkan hari ini gitu. Tapi bahwa pemahaman salaf adalah di mana kita memahami agama ini sesuai dengan pemahaman mereka. Ya, bagaimana mereka memahami Al-Quran dan bagaimana mereka memahami Sunnah Nabi SAW dan mengamalkannya. Ciri mereka jelas, mendahulukan nas dari akal. Ya, tidak mendahulukan akal dari nas. Ya. Taqdimun nas ya alal akal. Mereka mendahulukan nas. Apa maka Allah qala Rasul seperti yang disampaikan tadi. Dulu di generasi awal tidak banyak ceritanya. Kalau disebutkan dalil maka Allah sudah sami'na wa ta'na. Atau misalnya disebutkan hadis Nabi SAW qala Rasulullah SAW atau qala Rasul SAW sudah disebutkan. Mereka tidak banyak lagi cerita setelah itu. Maka mereka lah yang menjadi patokan kita untuk memakai istilah-istilah ini dan menggunakan apa yang mereka gunakan gitu ya. Nah, oleh karenanya pemahaman salaf bukanlah pemahaman baru yang dihadirkannya. Sebagian juga mengatakan itu. Ini apa? Ini madhab atau apa gitu ya. Sering dibuat seperti itu. Ya, kita mesti berbangga karena memang disuruh kita untuk beramal kepada apa yang telah dicontohkan, apa yang telah dipraktekkan oleh mereka. Nah, ahbatifillah. Maka oleh karena itu ada beberapa istilah yang coba saya kembangkan dari apa yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi. Sungguh sangat banyak istilah-istilah yang kemudian disempitkan maknanya, ya, atau mungkin dilencengkan maknanya dari mana aslinya, atau direduksi maknanya. Nah, seperti misalnya ada beberapa istilah yang juga disempitkan maknanya, seperti istilah tauhid misalnya. Ya, tauhid di dalam pemahaman salaf ya mencakup adalah merupakan inti ajaran Islam. Ya. Bahkan tauhid merupakan tujuan penciptaan kita, Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah tabaraka wa taala, beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dan dia merupakan mihwar dakwatul anbiya, ya, poros dakwanya para nabi, ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mereka berdakwah kepada tauhid. Ya. Tauhid mencakup tiga itu, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, asma dan sifat. Dan sekali lagi ini bukan pengkotakan, tapi ini adalah sebuah metode untuk memahami sebuah ilmu. Andai pun tak disebut istilah-istilah itu, tapi benar kita dalam ibadah, benar kita dalam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini, benar kita dalam asma dan sifat, sudah cukup. Hanya cuma metode. Ya. Bukan hal yang dituduhkan hari ini seperti yang disampaikan tadi. Ya. Kalian buat bid'ah pula dengan istilah-istilah itu. Dan seperti itu. Tapi kemudian tauhid ini disempitkan maknanya. Bahwa ada yang mengatakan tauhid itu cukup adalah orang yang mengatakan Allah yang mencipta langit bumi sudah. Itu dikatakan muslim. Atau cukup dia mengatakan, mengakui bahwa Allah itu esa. Ya kan? Allah itu esa. Akibatnya apa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang tabarukan ke kuburan, atau mereka yang bertawassul kepada benda-benda atau kepada makhluk, maka ini dianggap benar, tetap dianggap ya muslim. Kenapa? Karena tidak mendudukkan istilah tauhid tadi. Pada tauhid itu mengesahkan Allah di dalam ciptaannya, mengesahkan Allah azza wajalla di dalam ibadahnya. Dan inilah bahwa konsekuensi daripada tauhid rububiyah adalah masuk menyerahkan dirinya kepada Allah seutuhnya. Nah, inilah kalau Syekh disebutkan dalam kitab akidah bahwa alaqatnya begitu. Hubungan antara tauhid rububiyah dengan
uluhiyah itu seperti itu. Memang ketika seorang telah meyakini Allah pencipta langit bumi, enggak ada lagi. Dia harus tunduk kepada Allah dengan ibadah kepadanya. Ya. Maka oleh karena itu, disinilah pemahaman salaf bahwa bila mana hanya orang meyakini Rabb Allah adalah pencipta saja, belum disebut dengan Muslim. Belum. Ya. Dalilnya apa? Karena orang musyrikin zaman dulu juga demikian. Mereka juga meyakini ketika ditanya siapa pencipta langit bumi, Allah. Tidak ada ragunya mereka. Tidak ada. Allah kata langsung mereka katakan. Allah abadikan perkataan itu dalam Quranul Karim. Tapi apakah mereka tunduk kepada Allah dengan ibadah? Tidak. Sehingga tidak dikatakan Muslim. Tapi lagi-lagi ini disebut pula orang Wahabi itu mengakui orang kafir itu Muslim. Nah, ini tidak duduk juga istilah sama dia. Kita tidak mengatakan dia beriman, bahwa kita katakan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang memberi rezeki. Mereka tahu itu. Dan tauhid inilah yang menjadi dasar bahwa Nabi kita SAW dibenci habis-habisan. Dakwatul tauhid. Ya. Dakwatul tauhid ini dakwah yang paling berat. Ya, di mana Nabi SAW dibenci, dicaci maki, diusir di kota Mekah. Ya. Ketika diajak mereka untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Ketika mereka diajak oleh Nabi kita SAW untuk memurnikan ibadah. Nah, kalau kita simpulkan ada 3 poin itu ya. 3 poin yang menjadi sebab Nabi Muhammad dibenci oleh orang-orang Quraisy. Pertama, dakwatul tauhid. Ketika Nabi mengajak kepada Rabb yang esa untuk beribadah, apa kata mereka? Sedangkan Tuhan yang satu saja tidak selesai urusan kita. Tuhan yang banyak saja tidak selesai, apalagi Tuhan yang satu. Mustahil kita akan meninggalkan Tuhan yang banyak ini. Ya. Yang kedua, dakwatul rasul, bahwa Nabi Muhammad mengatakan dia seorang rasul, itu sangat berat bagi orang Quraisy. Berat, nggak percaya mereka. Tapi kalau ditanya bahwa siapa Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya, mereka tahu semua bahwa akhlaknya mulia. Bahkan Nabi mengatakan ketika pulang dari Isra Mi'rajnya, kalaulah aku sampaikan kepada kalian, kata Nabi, bahwa di belakang bukit ini ada musuh yang menyerang kalian, kira-kira kalian percaya enggak? Apa kata mereka? Percaya. Tapi kalau aku bilang bahwa saya adalah seorang rasul yang membawa kabar gembira peringatan, kalau ini percaya enggak? Kalau ini enggak bisa percaya. Nah, ini tandanya. Makanya ketika Nabi mengatakan dia seorang rasul, itu sangat berat di hati mereka sehingga berakibat Nabi Muhammad dibenci. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah yang menjadi penyebab Nabi Muhammad itu dibenci adalah tentang hari berbangkit. Ketika Nabi mengajak mereka untuk mengimani hari berbangkit, kan ada hari pembalasan, kan ada Yaumul Mahsyar, mereka enggak percaya. Sehingga mereka dengan keras kepalanya membuat tulang belulang itu di hadapan Nabi SAW. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, istilah tauhid sudah disempitkan juga ya, maknanya. Padahal tauhid itu adalah mencakup 3 hal tadi, mana kita berusaha mengesahkan Allah di dalam penciptaannya, Allah yang maha kuasa atas segala dunia ini ciptaannya, dan mengesahkan Allah dalam ibadah dan asma dan sifat. Ada juga istilah yang lain, istilah syirik. Ya, nih. Syirik kamu saya ada istilah syirik juga kan. Istilah syirik kan. Syirik di dalam pemahaman salaf ya bahwa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh bentuknya, apapun dia. Ya kan? Apapun jenisnya. Apapun jenis dan bentuk-bentuknya gitu kan. Itu adalah kesyirikan. Dan kesyirikan kita tahu dia dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dosa yang tidak diampunkan Allah bila mana dia tidak bertaubat sebelum kematiannya, ya kan? Dan dosa syirik, dosa yang diancam untuk masuk neraka dan diharamkan baginya surga dan tidak akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Itu syirikan. Kesyirikan jelas, seluruh bentuk-bentuk itu tuh dilarang. Ya, kesyirikan. Dan syirik besar ada syirik kecil dan semuanya dilarang. Ya, semuanya dilarang. Makanya ketika
kesyirikan itu dipahami, disempitkan maknanya, sebagian mengatakan bahwa kesyirikan itu hanya menyembah kepada berhala yang ada fisiknya, gitu kan? Atau misalnya bentuk penyembahan kepada benda-benda ya tertentu yang ada wujud fisiknya, sehingga akibatnya fatal kalau pemahaman ini. Ya, misalnya meminta kepada malaikat, meminta kepada para jin, ya, atau memohon kepada yang sudah mati dan sebagainya. Dan itu juga tidak dianggap, sehingga tidak dianggap syirik karena tidak nampak. Oleh karenanya dudukkan istilah syirik itu, ya, dan pahami seperti yang dipahami oleh para ulama as-salafus saleh, gitu ya, maka kita tidak akan salah di dalam beramal, gitu kan. Apalagi ada istilah iman. Nah, iman ini kan istilah yang ma'ruf di dalam kalangan orang beriman, ya. Iman itu mencakup apa? Qaulun, ya, bil lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, wa amal bil jawari. Itu kan unsur iman yang tak boleh dipisah, ya kan. Iman itu mesti ada yang tiga ini. Bila mana hati meyakini, terucap di lisan, dibuktikan dengan amal. Maka tidak ada iman kalau tidak ada pembuktian. Tidak ada iman kalau tidak ada, ya, bukti nyata. Karena iman adalah sebuah pengakuan cinta, ya kan. Maka ketika cinta itu diakui, perlu pembuktian. Ya, tidak ada cinta yang tidak ada pembuktian, dan tidak ada cinta tidak pengorbanan. Maka sebagian iman ini disempitkan maknanya, bahwa dipisahkan antara iman itu dengan amal. Ya, iman itu ya di sini tempatnya. Ya, cukup apa yang diyakini di hati saja. Sehingga akibatnya apa? Bila mana ada orang yang berbuat dosa, kemudian atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, ya tetap dianggap iman sempurna. Ini istilah yang tidak duduk. Nah, istilah yang benar adalah istilah yang dipakai oleh para salaf kita, bahwa mereka mencakup tiga hal tadi itu. Ya, banyak di antara pemahaman yang dilakukan dipahami seperti ini, bahwa iman dengan amal itu terpisah, bahwa maksiat tidak berpengaruh terhadap iman, ya. Kemudian sebanyak apapun ya, amal juga tidak ada kaitannya. Yang penting sudah diakui, sudah cukup. Nah, ini istilah tauhid, istilah iman itu. Maka yang benar adalah iman itu, ya, bahwa mencakup tiga unsur tadi, ya. Khofillah, sungguh sangat banyak istilah-istilah akidah yang mungkin kena waktu yang juga tidak mungkinkan kita sampaikan satu persatu, ya. Ada istilah juga misalnya seperti Islam kayak tadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Coba kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang memang berada di atas pemahaman as-salafil ummah, yang memang mereka ini memegang sunnah, kembali kepada apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berpegang teguh dengannya, ya kan. Berpegang teguh dengan ini juga perlu, nanti Dr. Helmi lah menjelaskan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ya, ini perlu didudukkan, ya. Karena memang penyempitan ada juga sana, penyempitan maknanya Ahlus Sunnah. Itu juga harus dijelaskan, didudukkan istilahnya. Ini pakarnya Dr. Helmi ini menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh karenanya khafila, istilah-istilah seperti ini juga perlu dipahami lagi, disampaikan lagi, diingatkan, karena nanti berakibat fatal di dalam pemahaman kalau seandainya istilah itu tidak dipakai atau tidak dipahami dengan benar. Misalnya istilah dalam tafsir, takwil misalnya. Takwil dalam makna memang jelas, takwil wa tafsir. Makanya di antara bentuknya adalah kitab tafsir At-Tabari, itu kan, Jami'ul Bayan, ya, fi ta'wil ayat Al-Qur'an. Takwil, tapi istilah ini dipakai oleh ilmu al-kalam, ya. Mereka mencoba untuk memalingkan makna zahir kepada makna yang lain, sehingga pada makna nanti akibatnya di dalam memahami istiwa wajah, kemudian yad, ya, itu akhirnya apa? Akhirnya mereka salah di dalam menyempitkan atau memalingkan daripada makna yang dipahami oleh para as-salaf, gitu.
Ada juga istilah-istilah dalam agama kita Islam kontemporer, atau ada ikhlas nih. Saya sering juga mendengarkan kata-kata ikhlas ini. Ikhlas ini kan apa? Ikhlas itu sesuatu yang ibadah yang dikerjakan memang dua unsur ya. Ibadah itu diterima kalau dia ikhlas lillah azza wa jalla atau seiring dengan mutaba'ah. Ini tidak boleh dipisah nih, keikhlasan itu, ikhlas beramal, ikhlas itu tidak hanya diartikan niat baik. Yang sering ini ikhlas ini niat baik gitu. Asal niatnya baik, ya sudah. Ini entah perluasan atau penyempitan makna ini. Artinya bahwa ikhlas itu tidak ada lillah azza wa jalla. Semua ibadah yang dikerjakan karena Allah azza wa jalla. Karena Allah. Ya kan? Bukan ikhlas itu dalam makna kita bahwa niatnya baik kok, atau sesuai dengan kebiasaan kok dan seterusnya. Bahwa niat baik ya belum tentu menjadi sebuah amal yang diterima Allah azza wa jalla. Kalau hanya niatnya baik, banyak orang niatnya baik beramal tapi tidak sesuai tuntunan. Semangat niat baik saya tidak cukup. Di dalam beramal tidak boleh terpisah antara ikhlas dengan niat yang tulus lillah, ya kan? Dengan apa? Dengan mutaba'ah, enggak bisa. Ya, ittiba itu menjadi penting. Tidak bisa kita cukup hanya niat kita tulus, niat kita baik lillah azza wa jal, gitu ya. Bukan hanya sekadar itu. Tapi ikhlas itu menuntut dua hal. Ibadah itu muaranya untuk Allah, yang kedua tata cara pelaksanaan juga benar. Nah, ini yang harus kita dudukkan bersama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Makanya orang-orang yang beramal secara ikhlas, orang-orang yang tidak mudah digoyah oleh syaitan. Mereka orang-orang yang kokoh di dalam agama ini. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Itu sangat banyak istilah-istilah tentang akidah, tauhid ya. Ada wasilah misalnya, atau wasilah sajalah. Wasilah itu adalah memang salah satu cara untuk kita pakai di dalam meminta kepada Allah azza wa jalla, seperti menggunakan asma Allah azza wa jalla, kemudian beramal sesuai dengan dengan amal soleh kita, dan atau dengan doa-doa orang soleh. Tapi di sebagian wasilah ini digunakan pada istilah yang lain, digunakan untuk ya itu tadi. Akibatnya apa? Ketika kesalahannya di dalam mendudukkan yang tadi, akhirnya boleh saja kita meminta kepada siapapun yang telah mati, misalnya tawasul dengan fulan dan fulan dan seterusnya. Di istilah-istilah itu juga perlu didudukkan. Allah Ta'ala alam, sekilas ya dari sekian banyak istilah-istilah, penegasan istilah yang mesti ditegaskan gitu ya. Namun yang sedikit bisa mewakili. Wallahu Ta'ala alam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk lanjutannya, dan kita akan dengarkan selanjutnya dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Guru-guru kita yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, semoga mereka selalu sehat dan dimudahkan oleh Allah di jalan dakwah. Saudara Ray yang sedang bersama kita, ikhwah yang hadir di studio, serta para pendengar, para pemirsa dimanapun berada. Pantas kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan dan dimudahkan untuk mengisi waktu kita dengan berbincang-bincang persoalan agama, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk menambah ilmu yang dengannya kita bisa menjadi mulia di sisi Allah. Tapi ilmu tidaklah boleh sebatas pengetahuan saja,
Tidak ada artinya ilmu kalau seandainya tidak berbuah amal. Oleh karena itu pujian-pujian Allah terhadap ahlul ilmi itu sesungguhnya adalah ahlul ilmi yang mengamalkan. Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Itu orang berilmu yang mengamalkan. Karena kalau orang berilmu yang tidak mengamalkan, ya jangan-jangan lebih parah daripada yang tidak mengetahui. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah untuk tetap mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Pantas pula kita untuk berselawat dan bersalam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat kita junjung, sangat kita cintai, dan harus kita jadikan panutan, panduan dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar Allah izinkan pula kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau, karena dari semua nabi memang hanya dialah yang akan memberikan syafaat itu. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, hari ini kita berbincang-bincang seputar penegasan istilah. Sudah banyak poin-poin yang tadi kita dapatkan dari guru-guru kita. Intinya memang penegasan istilah itu sangatlah penting agar kita tahu substansi dari apa yang kita perbincangkan atau dari apa yang sedang kita amalkan. Itulah sebabnya para ulama dalam semua bidang ilmu, dalam semua bab-bab ilmu, ketika mereka membahas satu persoalan, selalu saja bahasan itu dimulai dengan penegasan istilah, definisi. Kalau umpamanya bicara sholat, pasti para ulama akan memulai, apa itu sholat? Didudukkan dulu definisinya. Secara bahasanya begini, secara istilahnya begini. Ketika mereka menjelaskan secara istilah, itu sesungguhnya adalah penegasan istilah, agar kita tahu yang dimaksud dengan sholat itu sebenarnya apa. Karena nanti sholat maknanya bisa banyak. Ada makna umpamanya sholat itu secara bahasa berbeda nanti, dan istilah dia maknanya adalah doa umpamanya. Ketika kita diminta untuk berselawat kepada Nabi, sallu ala Nabi umpamanya, sallu itu kan sholat. Nah, tapi ini sholat secara istilah atau sholat secara bahasa. Oleh karena itu selalu saja diawali dengan penegasan itu. Ketika para ulama bicara tentang puasa umpamanya, belum akan masuk kepada bahasan-bahasan sebelum ada penegasan istilah. Ini semua adalah menunjukkan urgensi penegasan istilah. Dan ternyata kita bisa taksilkan penegasan istilah ini dari riwayat atau sebuah hadis yang biasa disebut dengan hadisu Jibril. Hadis Jibril itu sebenarnya adalah penegasan istilah. Jibril datang menjelma seperti seorang pemuda, tak ada yang kenal, tiba-tiba di hadapan Nabi. Di situ ada banyak sahabat. Jibril mulai menanyakan satu persatu. Ya Muhammad, ma huwal Islam? Ya Muhammad, ma huwal iman? Ma huwal ihsan? Padahal sahabat-sahabat itu sudah tahu deh Islam itu apa, tapi ingin kembali ditegaskan. Nah, inilah yang penegasan istilah. Ketika dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja sahabat sudah tahu, karena selama ini memang mereka sudah Islam dan sudah tahu apa itu iman, tapi perlu lagi ditegaskan. Yang tidak mereka tahu justru yang bertanya ini siapa?
Karena dia yang bertanya, dia pula yang yang menjawab. Nah, ini secara taksilnya sekira itu bisa kita pakai. Dan diikutilah oleh pakar-pakar yang sesudahnya, seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, Dr. Hidayatullah. Kalau seseorang menulis disertasi umpamanya, selalu diawali dengan penegasan istilah agar apa yang dibahas itu bisa fokus, atau yang bertanya tidak bisa menyalahkan karena dia sudah menyampaikan istilah yang dia maksud. Andaikan tidak ditegaskan di awal, mungkin ini akan menjadi titik poin untuk dipertanyakan oleh penguji. Kalau seandainya disertasi itu diuji, maka akan ditanya dari sisi itu jika tidak punya penegasan istilah. Ternyata memang secara fakta di lapangan, ketika kita tidak memahami substansi yang digunakan, maka banyak terjadi penyimpangan. Umpama istilah bid'ah itu harus didudukan. Harus ada penegasan. Dan betapa banyak orang-orang, bahkan sebenarnya mereka ditempatkan pada posisi orang yang sudah berilmu, didengar kata-katanya, tapi masih saja tidak mengerti. Sehingga dia katakan kalau begitu pakai onta saja naik haji. Karena pesawat itu bid'ah. Rasul kan dulu tidak pernah pakai pesawat. Rasul kan pakai onta. Kalau gitu pakai onta saja, karena pesawat bid'ah. Telepon menjadi bid'ah. Kalau gitu lampu listrik menjadi bid'ah. Ini bahasa seperti ini sebenarnya itu keluar dari orang-orang yang dia tidak punya pemahaman istilah. Tidak mengerti dia apa sesungguhnya yang dimaksud dengan bid'ah. Kalaulah kita pahami apa itu bid'ah, maka kita tidak akan lagi mengkritik hadis yang dikatakan oleh Nabi, kullu bid'atin dalalah. Kullu memang bermakna kullu, tapi bid'ahnya itu harus didudukkan. Menempatkan sesuatu, menjadikan sesuatu yang bagian dari syariat, yang diharapkan darinya pahala, sementara Nabi tidak menganjurkan atau tidak memiliki dalil apapun secara syar'i untuk dijadikan ia sebagai ketentuan syariat. Maka menjadikan satu ketentuan itu dalam bentuk ketentuan syariat, itu yang akan menjadi bermasalah. Karena itu kerja Nabi, bukan kerja selain Nabi. Nabi kan datang untuk menyampaikan perkara-perkara yang mana yang dianjurkan oleh Allah, mana yang dilarang. Itu semua adalah bagian dari syariat. Karena semua yang dilakukan itu kan mengharapkan pahala. Kalau kita mengharapkan pahala, yang memberikan pahala siapa? Kan Allah. Kalau seandainya Allah tidak menyuruh, mungkin dia ngasih pahala. Dia tidak suruh juga Rasulnya untuk menyampaikan itu. Jadi yang kita harapkan itu jangan-jangan kita tidak mendapatkan, karena kita tidak pernah disuruh. Sama seperti seorang tukang bangunan. Kalau saya punya lahan kosong, tiba-tiba ada tukang bangunan yang membangun rumah. Saya tidak pernah suruh, tiba-tiba dia minta upah. Tidak kan bisa, tidak kan saya kasih. Saya suruh bongkar lagi itu. Itu tanah bukan untuk bangunan, itu untuk kebun sawit sama saya. Tolong bongkar kembali. Jadi tidak bisa, karena saya tidak nyuruh. Atau saya suruh tapi dia buat yang lain. Saya bilang tolong jendelanya 2, dibuatnya jendelanya 3. Saya akan marah ke dia. Saya inginnya jendela 2. Oh kan gini Pak, orang sekarang jendelanya semuanya 3, nggak bisa. saya akan bilang itu urusan lain. Yang saya inginkan adalah jendelanya hanya 2. Nah, jadi bukan karena orang semuanya sudah seperti itu, lalu kita harus begitu, nggak bisa. Nah, maka dari istilah bid'ah itu saja, kalau tidak didudukkan secara baik, maka akan terjadi banyak penyimpangan. Nanti segala-galanya
akan jadi bid'ah. Kalau gitu kita sendiri ini bid'ah ini. Karena kita tidak ada pada masa Nabi. Itu wajah kamu itu wajah bid'ah itu. Maka istilah. Tapi kalau soal bahasa silahkan saja. Ini kan secara istilahnya ini. Istilah itu itulah substansinya. Itulah hakikatnya. Maka yang jadi patokan itu kan hakikatnya, substansinya. Bukan lafaz. Dalam kaidah fikih pun seperti itu. Kalau dibawa umpamanya dalam masalah fikih kan, yang jadi patokan itu adalah hakikatnya, ma'ani, maqasid wal ma'ani, bukan alfaz wal mabani. Nah, jadi ini semua menggambarkan pentingnya untuk mendudukkan istilah. Tadi sudah disinggung sedikit, saya ingin kuatkan lagi yang dicontohkan oleh Dr. Hidayatullah. Umpamanya takwil. Ada orang bilang begini, siapa bilang takwil tidak boleh? Rasul aja menyuruh untuk mendoakan Ibnu Abbas agar dia ahli takwil. Karena ada doa Nabi untuk Ibnu Abbas kan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang paham agama dan ahli dalam takwil. Siapa bilang takwil tidak dibolehkan? Ini kan nampak kali kedangkalan pemahaman dia tentang mana takwil yang dibolehkan, mana yang tidak. Takwil yang dibolehkan ketika itu bermakna tafsir. Tapi takwil yang terlarang adalah ketika merubah-rubah makna bukan untuk menafsirkannya, tapi karena menolak makna zahir itu adanya pada Allah. Dianggap itu tidak pantas Allah memiliki itu. Karena seolah-olah itu hanyalah aksesoris makhluk umpamanya. Ketika wa yabqa wajhu rabbika, kekallah wajah Rabbmu, kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Lalu kemudian ditakwil oleh ahlul kalam. Ini wajah ini tidak boleh diartikan wajah, mesti ditakwilkan. Lari dari makna asal ini, pindah kepada makna yang kedua, karena dianggap itu tidak pantas. Sementara mereka tidak punya dalil sama sekali untuk mentakwilkan itu. Dalil mereka hanya akalnya saja bahwa itu tidak pantas. Itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau seandainya takwil dalam artian tafsir, bukan karena menolak keberadaannya pada Allah, tapi karena memang ditafsirkan supaya kita lebih memahaminya dengan baik, itu yang dirasakan Nabi pada Ibnu Abbas. Sampai Ibnu Abbas sendiri untuk kata wajhullah sendiri ada di antara ayat dalam Al-Quran yang beliau takwilkan dengan kiblat Allah. Umpamanya, Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ainama tuwallu, kemanapun kamu arahkan wajahmu, di sanalah wajah Allah. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Ibnu Abbas itu mengartikan kiblatullah, kiblat Allah. Tapi apakah Ibnu Abbas menolak sifat wajah bagi Allah? Tidak, karena dalam ayat yang lain beliau tidak artikan kiblat. Kenapa dalam ayat ini beliau artikan itu? Karena ada asbab nuzulnya. Kan salah satu dari cara memahami ayat Quran kan tengok sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya adalah ketika ada dua orang sahabat yang malam hari dia ingin sholat malam tapi dalam keadaan gelap. Mereka tidak tahu kemana arah kiblat. Maka dia kinilah satu arah dan ia sholat ke arah itu. Ternyata di waktu subuh ketika pagi barulah nampak, barulah ketahuan ternyata malam tadi mereka arah kiblatnya salah. Datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, malam tadi kami begini, ternyata kami salah kiblat. Turunlah ayat tadi, Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Dan tepat juga kalau diartikan dengan kiblat, karena kiblat itu di antara bahasa lainnya adalah wijhah. Jadi wajhun itu kan ma yuwajihu, di mana kita menghadap. Maka ada ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha, likullin wijha. Bagi semua umat ada wijha. Wijha di sini kiblat.
Jadi wajhun wijha masih satu akar kata. Ada korelasi bahasanya. Tapi ketika diartikan wajah umpamanya dengan kerajaan umpamanya, apa korelasi bahasanya? Nggak nyambung dia. Wajah diartikan al-mulk dengan kerajaan. Nah, maka yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika dia maknai dengan kiblat itu bukanlah takwil yang terlarang seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam, tapi adalah takwil dalam artian tafsir. Nah, oleh karena itu penegasan istilah itu penting sekali. Dilarang-larang takwil, tidak boleh takwil, sementara dia sendiri takwil. Itu karena tidak mengerti dengan istilah-istilah substansi dari istilah yang digunakan, yang dimaksud oleh para ulama itu apa gitu. Ini ada dalam semua, baik dalam fikih, dalam tafsir, dalam akidah. Saya kira dalam fikih atau usul fikih umpamanya kita ambil umpamanya darurat. Banyak orang sekarang menggunakan kata darurat itu, ini kan tidak apa-apa kan darurat. Ini dijadikanlah alasan darurat. Padahal ad-darurah, kapan sesuatu disebut darurat? Itu adalah keadaan yang bisa mengancam jiwa. Bisa mengancam jiwa. Kalau tidak dilakukannya mati dia. Kalau tidak dimakannya bangkai ini mati dia. Kalau tidak ditolong dia mati dia. Ternyata yang nolongnya bukan mahram, orang ajnabi. Sekarang ada seorang laki-laki mandi, tiba-tiba ada yang hanyut, dia minta tolong. Tidak ada siapa-siapa di situ kecuali yang laki-laki tadi. Yang mau ditolong perempuan. Kalau dia tolong, pasti nanti akan dia pegang. Memegang yang bukan mahram, hukumnya adalah haram. Sekarang boleh tidak dia lakukan? Ini baru masuk dalam kategori darurat. Maka intinya darurat itu adalah sesuatu yang mengancam jiwa. Jadi tidak sedikit-sedikit darurat. Ya tidak apa-apa lah, ini kan darurat. Nah, jadi menjadikan istilah darurat untuk selera dia saja, itu tidak boleh. Maka dalam kajian fikih, usul fikih itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada darurah, ada masyaqqah. Kalau masyaqqah itu dia tidak sampai kepada mengancam jiwa. Masyaqqah itu hanya kondisi di mana seseorang itu kesulitan. Kalau dia tidak lakukan, dia tidak terancam jiwanya, cuma dia mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kaidahnya juga berbeda. Kalau darurat itu kaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Dokternya laki-laki yang mau melahirkan perempuan, atau setidaknya ada tim ada 5, ada laki-lakinya, ada perempuannya yang untuk membantu yang melahirkan. Pasti akan disitu akan melihat aurat. Tapi apakah dibolehkan? Disinilah para ulama menggunakan istilah ad-daruratu tubihul mahzurat. Sementara masyaqqah itu kaidahnya berbeda. Kalau masyaqqah itu kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu atau kondisi sulit bisa menyebabkan kita meraih atau mendapatkan kemudahan. Sulit kita diberikan kemudahan. Tapi kalau darurat boleh melakukan hal yang terlarang. Karena itu masyaqqah itu dalam posisi hajat. Kalau darurat itu kan yang tinggi. Safar boleh kita jamak qasar. Tapi apakah kalau seandainya tidak dibolehkan jamak qasar, kita sholat di setiap waktu lalu kita mati? Kan enggak kan? Tidak ada orang mati kalau dia tetap apa. Tapi sulit enggak? Mungkin akan ada kesulitan. Baru saja dia memulai berangkat setelah zuhur, asar mesti berhenti. Disitulah nanti kesulitannya.
Baru saja dia memulai perjalanan maghrib, isya mesti berhenti. Tapi ketika dibolehkan jamak qasar, zuhur asar dalam satu waktu, maghrib isya dalam satu waktu, maka jamak itu mesti sholat siang sama siang, sholat malam sama malam. Zuhur kenapa kawannya asar, itulah sama-sama sholat siang. Maghrib kawannya isya, sama-sama sholat malam. Gimana kalau dijamak asar sama maghrib? Tidak boleh. Kenapa? Karena asar adalah salat siang, maghrib adalah salat malam. Kecuali kondisional yang dalam artian insidental sifatnya, tanpa disadari ternyata ada keadaan dia belum sholat asar, ternyata setelah masuk waktu maghrib. Itu pun terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq. Umar datang, ya Rasulullah, syaghalat nil Yahud. Yahudi itu menyibukkan saya dan saya belum sholat asar. Kata Rasul, saya juga belum. Karena Nabi pun disibukkan oleh Yahudi dan dalam peperangannya. Akhirnya Rasul mengajak mereka untuk sholat di waktu maghrib. Nah, ini bukanlah namanya jamak, tapi sekadar mengumpulkan karena ada kondisi yang memang terpaksa untuk dilakukan. Tapi secara hukum asalnya tidak boleh sholat siang dijamak dengan sholat malam. Nah, jadi begitu dia akibatnya kalau seandainya tidak dipahami nanti mana yang secara hakikinya seperti apa, mustalahnya itu yang harus dipahami. Saya ambil satu contoh lagi, umpamanya istilah maslahat. Istilah maslahat ini dalam fikih, dalam usul fikih ini memang perlu didudukkan. Karena semua orang memanfaatkan istilah manfaat ini untuk selera dia. Apa yang dirasa ada kemaslahatan, seolah-olah itu langsung ingin dibenarkan secara syariat. Padahal kan enggak. Walaupun jalbul masalih wa dar'ul mafasid itu inti dari maslahat, tetapi kan dengan syarat tidak menentang atau tidak bertentangan dengan hal-hal yang qat'i dalam Al-Quran. Kalau sudah menentang maka tidak boleh lagi. Ada satu komunitas, ini biasa pada orang liberal terjadi ini. Orang-orang liberal dalam memahami maslahat ini bebas tanpa batas. Mereka tidak punya dawabit. Ada satu komunitas muslim di Amerika itu mengusulkan agar sholat Jumat itu pindah ke hari Ahad. Nah, apa alasannya? Karena orang Amerika sibuk-sibuk. Jadi untuk hadir di hari Jumat itu kayaknya mereka susah. Alangkah baiknya, ini dia nih. Alangkah maslahatnya kalau seandainya dipindahkan ke hari Ahad. Orang bisa, itu hari libur, orang bisa banyak datang, khatib bicara tidak mubazir. Jadi disebutkanlah maslahatnya satu persatu. Tapi itu sangat tidak bisa diterima karena menentang hal-hal yang qat'i. Dalam Quran ada surat Al-Jumu'ah dan ada ayatnya idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apa mau dirubah itu menjadi yaumil ahad atau suratnya menjadi suratul ahad. Ini kan ada hal perkara yang sangat tidak dibenarkan. Habib Bourguiba tahun 1975 di Tunisia itu mengusulkan supaya karyawan-karyawan pabrik di bulan Ramadan tidak berpuasa. Kenapa? Supaya badan mereka, fisik mereka tetap kuat. Karena kalau mereka puasa nanti akan loyo, itu berpengaruh kepada produksi dan berpengaruh pada ekonomi negara. Ini, tapi itu ditentang semua oleh para ulama karena itu sangat tidak memungkinkan. Ternyata di Indonesia ada juga. Ada tokoh-tokoh nasional kita yang atas nama maslahat dia mencoba untuk mengusulkan hukum-hukum, tapi itu tidak mudah untuk diterima, bahkan harus ditolak memang. Soal iddah, kalau laki-laki, kalau perempuan harus ada iddah, laki-laki juga harus ada iddahnya.
Kalau perempuan meninggal suaminya, tunggu dulu 4 bulan 10 hari. Kalau laki-laki pagi meninggal sore udah boleh nikah. Ini nampaknya kayaknya tidak adil. Ada lagi yang mengusulkan karena dulu haji itu desak-desakan banyak yang meninggal. Jadi ada yang mengusulkan kalau gitu sebaiknya maslahatnya adalah dibuat haji 3 kali setahun, per 4 bulan gitu ya. Pokoknya dalam setahun ada 3 kali. Ini juga tidak bisa diterima karena inti dari haji kan Arafah. Al-Hajju Arafah. Arafah berapa kali setahun? Kan cuma sekali. Coba kalau yang berangkat nanti di bulan Muharram umpamanya. Kapan nanti wukuf di Arafahnya? Jadi perlu dipahami secara baik, jangan sembarangan, ada ilmunya. Para ulama sudah mendudukkan persoalannya secara baik, tinggal kita semua mesti banyak-banyak belajar. Mesti dipahami istilah-istilah yang dipakai supaya kita tidak salah di dalam menilai orang dan juga supaya kita tidak salah di dalam melaksanakan agama yang kita yakini. Saya kira itu mungkin ya dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan memang untuk persoalan yang seperti ini kita perlu teliti dan berhati-hati untuk setiap istilah-istilah yang memang sudah ada ketentuannya dalam agama kita, asal jangan sembarang dan juga salah dalam memahami apa yang sudah disyariatkan. Baik, kita jawab satu pertanyaan Ustadz di WhatsApp yang dikirimkan melalui screenshot dari Pak Chandra di Batam, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau bertanya, beberapa bulan belakangan ada saudara saya yang ikut rombongan ruqyah, Ustadz. Beliau ini ikut rombongan ruqyah yang dipimpin oleh seorang ustadz yang meruqyah satu jembatan yang menjadi ikonik di kota tersebut dengan menyiramkan 5.000 liter air ruqyah. Ini untuk respon dari beberapa kasus bunuh diri yang terjadi di jembatan tersebut. Harapannya, kata ustadz tersebut, ruqyah ini akan membawa ketenangan karena air adalah simbol rahmat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya menasihati saudara ini, apakah ini dibolehkan Ustadz? Ketika saya bilang ini sebuah kesyirikan, beliau menjawab dengan bijak Ustadz. Tidak ada ketaatan yang sudah pasti diterima dan tidak ada dosa yang sudah pasti diampuni. Lalu kenapa engkau merasa soleh sendiri? Katanya soal syirik mensyirikan itu adalah amalan hati. Jadi jangan asal sembarang tuduh. Nah, Ustadz. Afwan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Jadi pertanyaannya, apa hukumnya menggunakan media air untuk meruqyah? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meruqyah pada asalnya adalah salah satu dari cara pengobatan yang disyariatkan. Ketika ada seseorang yang datang ke Nabi SAW dan memberitahukan kepadanya bahwa beliau tukang ruqyah, maka yang Nabi tanyakan adalah i'ridu ruqyakum alayya. Coba sebutkan kepadaku atau bacakan ke depanku apa ruqyah yang kalian baca. Jadi selama ruqyah adalah tidak ada unsur syiriknya, tidak ada unsur terlarangnya, maka itu dibolehkan. Adapun memakai media baik air, kadang-kadang air garam atau air apapun, misalnya air bawang misalnya. Mana tahu yang mau diusir anti pula dengan bawang kan. Nah, kalau ini lebih kepada bukan lebih kepada unsur syar'inya, karena hukum asalnya memakai apapun untuk media itu akan dibolehkan, tidak ada yang dilarang. Nah sekarang dipakainya garam misalnya,
karena itu terbukti dan teruji bahwa itu bermanfaat, maka Allah Ta'ala itu dibolehkan. Atau dipakainya bawang misalnya, nah, untuk mengusir syaitan, dan syaitannya memang anti dengan bawang misalnya, maka Allah Ta'ala bisa tidak melihat di sini ada pelanggaran syar'i. Wabillahi taufiq. Baik, barangkali ada tambahan Ustaz untuk persoalan yang tadi Ustaz. Ada sedikit mungkin dari poin yang kedua kali ya, tidak boleh menyalahkan ya, bahwa amal itu tidak ada orang yang bisa memastikan ya. Tidak ada orang yang bisa memastikan amal diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan saling apa tadi? Musyrikan ya, subhanallah. Nah, ini memang perlu didudukkan istilahnya. ini pentingnya penegasan istilah. Ya, nah, ya ibadah itu subhanallah, apa yang dikatakan oleh ulama kita bahwa di antara pengertiannya kan jelas ya, bahwa amal-amal yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia perkataan ataupun perbuatan ya kan. Bila mana istilah ibadah itu telah kita dudukkan dengan benar ya kan, maka kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan kemudian dilakukan sesuai dengan panduan, dengan izin Allah amal itu diterima. Ini hanya sekedar bahasa untuk bahasa sakit hati ini, artinya kecewa atau tidak terima untuk dinasehati atau diingatkan agar jangan berbuat sesuatu gitu ya. Makanya didudukkan istilah syirik itu, jangan saling syirik musyrikkan. Kalau memang itu perbuatan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita harus ingatkan. Karena Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu ya biyadihi. Kita memang harus ubah kemungkaran itu. Harus sampaikan dengan lisan kita. Kalau tidak bisa juga dengan lisan, dengan kemampuan kita untuk maka ya ingkari. Itulah sebaik-baik atau seringan-ringan iman kita ya kan. Oleh karenanya ahibbatifillah, ini hanya sekedar ungkapan saya lihat itu tidak menerima atas nasihat yang diberikan oleh saudaranya. Maka lakukan terus bila mana kita melihat kemungkaran, melihat sesuatu yang tidak benar, yang tentu ukurannya bukan perasaan ya. Bila mana sesuatu itu diukur oleh agama kita tidak boleh, maka kita harus sampaikan. Dan tugas kita bukan memaksa dia untuk menerimanya. Ya, jangan kita berkecil hati, jangan kita pula bersedih karena memang tugas kita tidak bisa merubah dia. Tugas kita bukan merubah dia, tapi tugas kita hanya menyampaikan, baligh wa anni walau ayah. Menyampaikan ya, dan kalau dia terima alhamdulillah, bila mana dia tidak terima, semoga satu hari nanti dia bisa terima nasihat itu dan bisa dia menyadari kesalahan-kesalahannya. Allah ta'ala alam. Saya ada tambahan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ya, sedikit saja kalau kita bawa kepada tema kita kan penegasan istilah. Ruqyah itu sendiri kan artinya bacaan-bacaan atau mantra-mantra gitu ya. Maka ruqyah itu ada yang ruqyah syar'iyah, ada yang ruqyah syirkiyah. Ada yang ruqyah syar'i ketika yang dibacanya adalah ayat Al-Quran atau doa-doa ma'thurat yang datang dari Nabi, seperti dulu yang dilakukan oleh sahabat kan. Ada sahabat yang melewati rumah, tiba-tiba dia dipanggil oleh orang yang ada dalam rumah. Orang tuh badannya panas-panas gitu Ustaz ya. Mungkin kamu punya sesuatu yang bacaan ruqyah yang bisa ini. Dia bacakan Al-Fatihah. Dia minta air putih, lalu dibacakan Al-Fatihah, kemudian diberikan diminumkan ke dia, kemudian dia merasa agak lebih enteng gitu, agak lebih enak badannya.
Akhirnya dia dikasih sepotong daging, dia ragu nih boleh enggak dimakan ini. karena apa namanya? Itu kan bacaan Quran lalu dapat daging, seolah-olah memperjualkan ayat-ayat Al-Quran. Ditanyalah kepada Rasul apakah boleh untuk dimakan atau tidak. Rasul malah masih ada enggak sih saya kata. Itu pertanda gambaran dari hukumnya adalah boleh. Jadi kalau bacaannya dari ayat-ayat, dari doa ayat enggak ada masalah. Tapi kalau bacaannya sudah gak jelas ditambah dengan puah-puahnya, karena orang dulu sihir dari dulu memang juga sudah ada. Ketika mereka ingin menuduh Nabi sebagai tukang sihir, itu kan mereka sepakat tuh kan, coba kita cari satu kata agar kita bisa menuduh dia dan orang nanti menerima. Ada yang mengusulkan gimana kalau kita usulkan dia sebagai sihir, tuduh sebagai tukang sihir. Kata Walid Ibn al-Mughirah, tidak mungkin dia tuduh sebagai orang tukang sihir. Kita kan tahu tukang sihir itu gimana hembusan-hembusannya, gimana puah-puahnya tadi itu kan dibacakan bacaan kemudian ada, dan dia tidak itu, sihir itu dari dulu memang seperti itu. Maka jika enggak jelas maka ya itu pasti meragukan. Coba aja tanya yang dibaca apa. Kalau sudah tidak mau menyebutkan, oh ini tidak bisa, ini ilmu khusus ini, berarti sudah mulai boleh untuk diragukan. Karena kalau yang dibacanya Al-Fatihah, apa salahnya untuk disebutkan? Tidak ada maksurat, apa salahnya? Karena semua orang bisa untuk melakukan. Maka itu inti dari ruqyah syar'iyah. Kalau tidak dia menjadi ruqyah syirkiyah. Cuma tadi itu nampaknya arah pertanyaannya juga kan air 5.000 liter yang disiramkan ke jembatan, berarti ruqyah tempat gitu ya. Apakah ada ruqyah tempat? Mungkin itu Ustaz ya. Wallahu alam, sepertinya dimungkinkan untuk ada, karena praktek seperti disiramkan air kan berarti ke satu tempat yang diragukan. Tapi sekali lagi intinya adalah apa yang dia baca. Yang tadi itu paling yang dipertanyakan 5.000 liter itu banyak itu ya. Saya kira cukup atau dikenakan semua jembatan ya. Pokoknya intinya kalau soal media, air ada, garam pun ada. Nabi pernah menggunakan garam juga ketika dia disengat kalajengking. Nabi menggunakan media garam ketika itu dia membaca ayat-ayat Allah, kemudian diletakkan di yang kena, kemudian bisa sembuh. Maka untuk media ya bisa saja. Cuma yang intinya ruqyah itu ada pada bacaannya. Yang harus benar-benar dijaga adalah apakah itu Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, atau doa-doa maksurat, ataukah ternyata abrakadabra, simsalabin, segala macam. Itu kalau sudah seperti itu maka diyakini itu adalah perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesyirikannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan penjelasannya. Semoga Pak Chandra di Batam yang bertanya persoalan ini bisa memahami, dan juga kita doakan mudah-mudahan saudara yang dinasihati bisa diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa taala. Dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama, dan semoga bisa kita ambil faedahnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kaum muslimin, kaum muslimah, pemirsa KMTV dan juga pendengar Radio Robani, ini adalah akhir dari perjumpaan kita untuk diktat kesempatan hari ini. Bermohon kepada Allah, di diktat selanjutnya kita akan bersama guru kita kembali dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Dan kita bermohon juga untuk disampaikan ke bulan suci Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan kita masuki, dan bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Afwan untuk semua salah kata nakilah bicara. Aku lu qauli haza, wastaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.
wabarakatuh.